Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Leonie Surya Monika, CGB Angkatan 4 dari SD Petra Semarang. Bapak Ibu Guru, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tugas dari modul 1.1 yaitu demonstrasi kontekstual pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantoro dalam karya. Ya, siapa yang tidak mengenal beliau? Ki Hajar Dewantoro adalah seorang tokoh yang sangat terkenal dengan filosofinya yaitu ing ngarsa sungtulodo, ing madya mangun karsa, tutwuri handayani, yang berarti guru harus menjadi teladan bagi muridnya. Guru berada bersama murid-muridnya untuk memberikan inspirasi dan motivasi. Dan dari belakang, guru memberikan kepercayaan dan dorongan agar murid dapat maju dan berkembang. Ki Hajar Dewantoro adalah seorang aktivis pergerakan kemerdekaan Indonesia, kolumnis, politisi, dan pelopor pendidikan bagi kaum pribumi Indonesia dari zaman penjajahan Belanda. Ia adalah pendiri perguruan Taman Siswa, suatu lembaga pendidikan yang memberikan kesempatan bagi rakyat biasa untuk bisa memperoleh hak pendidikan. Atas jasa-jasanya dalam merintis pendidikan umum, beliau dinyatakan sebagai Bapak Pendidikan Nasional Indonesia dan hari kelahirannya dijadikan Hari Pendidikan Nasional, yaitu setiap tanggal 2 Mei. Dengan hasratnya dalam memperjuangkan pendidikan bagi rakyat Indonesia, Ki Hajar Dewantoro menuangkan buah pemikirannya tentang pendidikan. Salah satunya adalah beliau menginisiasi sistem Among dalam pendidikan. Sistem Among berarti guru dan pihak sekolah berperan untuk memberikan tuntunan bagi hidup anak-anak agar dapat berkembang dengan selamat dan bahagia. Nah, untuk memudahkan mengingatnya, saya menggunakan kata Among ini sebagai akronim untuk menjelaskan beberapa buah pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantoro sebagai berikut. A. Anak adalah pusat. Ki Hajar Dewantoro mengemukakan bahwa setiap anak terlahir dan kodratnya masing-masing. Anak bukanlah selembar kertas kosong yang dapat ditulis sesuai kehendak orang dewasa. Namun, anak adalah selembar kertas dengan tulisan samar-samar. Pendidikan berkewajiban menebalkan tulisan yang samar dan berisi baik agar kelak anak bertumbuh kembang sesuai kodratnya dan berbudi pekerti yang baik. M. Menuntun adalah tugas guru. Guru atau pendidik sebagai pamong berperan dalam memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Guru perlu mengenali berbagai potensi dan karakter anak didik agar dapat menuntun dan mengarahkan tumbuh kembang anak didik sehingga anak menemukan kemerdekaan belajarnya. O. Olah cipta, rasa, karsa, dan raga. Guru perlu menciptakan pendidikan yang seimbang bagi anak-anak didik dengan melibatkan olah cipta untuk menajamkan pikiran, olah rasa untuk menghaluskan rasa, olah karsa untuk menguatkan kemauan, dan olahraga untuk menyehatkan jasmani sehingga mewujudkan anak-anak didik yang memiliki budi pekerti. Jika kita melakukan pendidikan anak-anak secara seimbang, maka akan menciptakan insan-insan yang penuh kebijaksanaan dan tentunya membawa kepada peradaban bangsa yang dicita-citakan. N. Nasihat KHD. Ki Hajar Dewantoro menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Pendidikan harus bergerak dengan menyesuaikan tuntutan alam dan tantangan zaman. Ki Hajar Dewantoro mengingatkan juga bahwa pengaruh dari luar harus disaring dengan tetap mengutamakan kearifan lokal budaya Indonesia serta tidak bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan. G. Gapai tujuan. Dan pada akhirnya pendidikan bertujuan untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, Bapak Ibu Guru, berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantoro tersebut, mari kita menciptakan perubahan yang dimulai dari kelas kita. Bagaimana kita dapat menginternalisasikan pemikiran tersebut dalam kegiatan pembelajaran kita. Kita mulai memandang anak didik dengan cara berbeda, menjadikan mereka pusat pembelajaran. Sebagai pusat pembelajaran, maka anak perlu merasa aman, nyaman, dihargai, dan dipahami, sehingga akan mendorong munculnya motivasi dan semangat mereka untuk belajar.
Selain itu, kita perlu mengenali dan memahami kodrat dan potensi diri setiap anak didik serta mengembangkan sesuai kodrat mereka masing-masing. Untuk membuat suatu perubahan, tentu saja kita akan menemui banyak tantangan karena suatu kebiasaan yang sudah ada selama bertahun-tahun tidaklah mudah untuk diubah. Maka, mari kita berkomitmen dan berupaya untuk melakukan perubahan. Dimulai dengan membuat perencanaan. Perubahan apa yang akan dilakukan dalam pembelajaran di kelas? Kemudian berkoordinasi dengan setiap pihak yang terlibat, seperti anak didik, rekan-rekan guru, kepala sekolah, serta orang tua. Selanjutnya, berani untuk memulai perubahan. Kemudian, secara berkala, kita harus melakukan refleksi dan evaluasi. Kita juga perlu senantiasa menambah pengetahuan kita berkaitan dengan psikologi perkembangan anak, permainan-permainan ice breaking, berbagai aplikasi atau platform yang memperkaya variasi media pembelajaran kita, dan tentunya mari lestarikan pula permainan-permainan tradisional daerah yang dapat menambah referensi kegiatan di kelas kita. Nah, mari Bapak dan Ibu guru, lakukan perubahan mulai dari kelas kita. Hadirkan kebahagiaan bagi setiap anak didik di kelas kita, demi generasi penerus bangsa beradab dan berbudi pekerti mulia. Salam guru penggerak, salam merdeka belajar.